Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Selamat pagi. Ini yang jawab mana ya adik-adiknya ya? Baik, Kakak. Pagi, Ini. Kak. Alhamdulillah sehat. Ya, Luar alhamdulillah biasa. sehat ya. Semangat ya untuk ikut kegiatan kita pada pagi hari ini. Iya, Kak. Ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita sedikit mengadakan pretest gitu ya adik-adik. Nanti link Google Form-nya kakak kirim di kolom chat. Nanti sebelumnya adik isi dulu Google Form itu, kemudian kita mulai ke materi. Oke? Bisa dipahami? Halo? Ya, Kak. Bentar ya, kakak drop dulu linknya. Nah, itu adik-adik bisa isi terlebih dahulu ya. Kakak tunggu. Kakak tunggu sampai 10.40 ya. Wah, ini ada yang sudah selesai nih, Dek Farel. Yang lainnya sudah selesai apa belum ya? Dek Sari Putri juga. Nah, udah selesai nih ya, banyak yang udah selesai ngisi, udah masuk. Jadi kegiatan kita yang pertama pada pagi hari ini, kakak-kakaknya di sini akan menyampaikan bagaimana sih cara mencegah penularan virus COVID-19. Nah, nanti kenalan dulu ya sama kakak-kakaknya. Di sini ada Kak Bella dan Kak Devita Nanda yang akan menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Harap disimak baik-baik ya adik-adik. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusi di akhir ya. Silahkan untuk Kak Bella dan Kak Devita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Perkenalkan, nama saya Bella Aprilia Nuraini dan juga rekan saya Devita Ayu. Di sini kami selaku pemateri pada kegiatan pendidikan kesehatan pencegahan penularan COVID-19 dan teknik 6 langkah cuci tangan. Baik, untuk slide yang pertama. Apakah sudah nampak ya PPT-nya? Sudah, tapi kayaknya di saya masih belum. Oh iya, sudah. Oke. Ya, baik. Yang pertama yaitu mengenai definisi COVID-19. Jadi COVID-19 itu merupakan virus yang mengakibatkan penyakit pada hewan maupun manusia. Nah, pada manusia ini mengakibatkan infeksi yang ada dalam saluran pernafasan, dimulai dari flu biasa sampai infeksi yang parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Next. Kemudian untuk tanda dan gejala dari COVID-19 di sini bisa menimbulkan gejala ringan, sedang, atau berat. Nah, gejala klinis utama yang muncul yaitu di sini ada demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian batuk dan kesulitan bernafas, kemudian ada sesak nafas yang memberat, kemudian sakit tenggorokan, kemudian mengalami kelelahan dan nyeri otot, kemudian juga bisa mengalami diare dan juga sakit kepala. Next. Selanjutnya untuk pencegahan penularan COVID-19 ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Devita Ayu. Baik, terima kasih Kak Bella. Di sini saya Devita Ayu akan melanjutkan presentasi mengenai pencegahan penularan COVID-19. Di mana cara pencegahan penularan COVID-19 yang pertama yaitu rajin membersihkan tangan. Kak Devita sepertinya di-mute ya. Kak Devita. Di-mute. Suaranya tolong di-unmute dulu. Mohon maaf. Selanjutnya saya lanjutkan lagi, saya ulangi lagi ya. Mengenai pencegahan penularan COVID-19, yang pertama yaitu rajin membersihkan tangan. Di mana caranya yaitu dengan menggunakan air mengalir dengan sabun dan juga atau dapat menggunakan hand sanitizer. Yang kedua itu dapat menggunakan masker, karena masker dapat mencegah penyebaran droplet ketika berbicara, bernyanyi, bersin, atau ketika batuk. Yang selanjutnya, pencegahan yang selanjutnya adalah hindari memegang area wajah. Kenapa? Karena kita tidak tahu ketika kita keluar dari rumah, kita ke tempat-tempat umum, kita memegang barang-barang yang ada di situ, lalu virusnya masuk atau ada di tangan kita, lalu setelah itu kita memegang wajah, setelah itu virus masuk ke dalam mulai dari mata, hidung, dan mulut, lalu masuk sehingga kita terinfeksi dari luar. Maka dari itu kita harus melakukan cuci tangan seperti pencegahan yang di awal tadi dengan cara 6 langkah cuci tangan. Nanti ada video yang di akhir. Yang selanjutnya adalah hindari berpelukan dan bersalaman. Karena menghindari kontak fisik itu meliputi berpelukan dan bersalaman efektif dapat mencegah penyebaran COVID-19. Pada kondisi saat ini, menghindari kontak fisik merupakan cara yang terbaik dikarenakan tangan dan wajah dapat merupakan media penyebaran COVID-19. Maka dari itu pemerintah maka dari itu pemerintah menghimbau kita untuk social distancing atau harus berjarak minimal 1 meter dengan orang lain atau dilarang berkerumun. Selanjutnya adalah melaksanakan etika batuk dan selanjutnya melaksanakan etika batuk dan bersin. Virus COVID salah satu penyebarannya lewat udara atau droplet. Saat batuk dan bersin, tutuplah mulut dan hidung sehingga seseorang yang di dekat kita itu tidak terkena percikan droplet. Lebih baik menggunakan masker atau tisu ketika batuk dan bersin. Jika kita tidak memiliki masker atau tisu, tutuplah mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam. Dan jangan lupa cuci tangan dengan bersih setelah melakukan bersin. Seperti di gambar, jangan batuk, jangan menggunakan tangan sepertinya. Biasanya kalau batuk
gitu kan, itu tidak diperbolehkan. Kita harus menggunakan kalau yang lebih baik itu pakai masker, kalau nggak gitu pakai tisu. Setelah itu kalau nggak ada tisu, kepepet ini kita seperti ini. Selanjutnya, yaitu menjaga jarak dan menghindari berkumpul dengan orang banyak. Jadi kita jangan terlalu banyak melakukan kegiatan di luar rumah yang kiranya tidak perlu untuk dilakukan. Karena kita tidak tahu orang yang kita temui di jalan atau di tempat kerumunan itu dia terinfeksi virus atau tidak. Agar nantinya kita tidak menularkan atau kita juga tidak tertular dari luar. Selanjutnya, sekarang kita akan melihat video demonstrasi 6 langkah cuci tangan dengan baik dan benar. Ya, mohon tunggu sebentar ya. Caranya sangat mudah sekali dengan menggunakan 6 langkah. Kalau katanya Kak Faris, biasanya itu tepung selaji butar. Itu telapak tangan. Saya contohkan dulu ya sambil menunggu video. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, mengunci, ibu jari, dan putar. Tar ujung jari. Adik-adik bisa ikut juga loh di demonstrasikannya. Ya boleh. Lihat video terlebih dahulu ya. Sudah bisa stop. Ya. Setelah video nanti kita demonstrasi bersama-sama ya. Sebelumnya apakah sudah nampak untuk videonya? Sudah Kak, tapi belum. Iya, bentar Kak ya. Untuk audionya sudah terdengar kah? Sudah, Kak. Sudah ya, audio suaranya ya. Tangan kiri, gosok tangan kanan, juga dua telapak tangan, dua tangan kuncikan, bersihkan, kedua tangan bersihkan, ujung jari putarkan, jari kanan, jari kiri. Gelas air mengalir, kering dengan sempurna, bersih kedua tanganku. Gimana adik-adik remaja, bisa dipahami caranya? Biasanya melakukan cuci tangan 6 langkah nggak nih? Semuanya. Oke, diputar sekali lagi ya. Belum kok. Oke, sekali lagi ya. Iya Kak, melakukan. Gak 6 langkah tapi jarang. Iya Kak, ini iya. Tapi jarang. Oke, di-share lagi ya. 6 langkah Kak. Tapi jarang. Anda tentu pernah mendengar. Oh, sorry. Sambil diikuti ya. Bentar ya, salah video. Apa sudah nampak? Sudah? Sudah, Kak. Berusaha cuci tangan, enggak berurusan, basah dulu dengan air, beri sabun. Sambil ditirukan ya. 3 kali ratakan, Punggung tangan dulu. punggung tangan
Kanan dan kiri ya. kedua telapak tangan, Terus telapak tangan. balas tangan Terus mengunci kedua jari bersihkan, ibu jari kiri, ibu jari kanan. bersihkan, ujung jari putarkan, jari kanan jari kiri, gelas air mengalir, keringkan dengan sempurna, bersih kedua tanganku. Gimana? Sudah dipahami di video yang kedua ini? Yang kedua kalinya? Bisa melakukan sendiri ya, kira-kira bisa ya melakukan di rumah atau dimanapun berada. Buat adik-adiknya. Bisa Kak, bisa Kak. Baik. Demikian yang dapat saya sampaikan atau kami sampaikan. Kami berharap nantinya adik-adik remaja di sini bukan hanya berhenti di adik-adik saja, atau adik-adik kan sudah tahu materi yang tadi disampaikan, sudah tahu 6 langkah cuci tangan yang benar. Kami berharap adik-adik nanti juga mengajarkan ke teman-teman kalian atau ke siapa yang kalian temui, mungkin tetangga atau saudara atau keluarga yang ada di rumah, diajarkan cuci tangan 6 langkah yang benar ya. Bisa ya, kira-kira? Bisa, Kak. Baik. Terima kasih buat adik-adiknya semuanya. Saya pamit undur diri. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Bella sama Kak Devita atas penyampaian materinya. Tadi adik-adik juga sepertinya ikut senang ini. Soalnya ada penampilan dari video 6 langkah cuci tangan. Nah, dari sini, dari adik-adik semua, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk Kak Bella sama Kak Devita? Kalau misalkan malu untuk ngomong ya bisa ditulis di kolom chat ya. Nanti kakak bacakan dari sini. Kakak rasa juga masalah cuci tangan dan pencegahan protokol kesehatan lain ini sudah banyak adik-adik dapatkan ya dari media massa seperti berita online, kemudian dari sosial media. Oh ini Kak ada pertanyaan dari Farel. Kak kalau cuci tangan 6 langkah tiap apa saja ya bisa dijawab Kak Devita sama Kak Bella? Ribet juga. Baik, saya di sini menjawab ya. 6 langkah cuci tangan ini perlu kita lakukan ketika kapan saja. Itu sangat baik untuk harusnya rekomendasinya kan 6 langkah. Kalau sebelum makan nggak 6 langkah sih menurut saya nggak apa-apa, yang penting kita nggak dari luar loh ya. Tapi kalau kita dari luar, kita harus tetap melakukan 6 langkah cuci tangan, atau lagi di luar rumah atau dimanapun berada. Tapi kalau kita hanya berada di dalam rumah, cuci tangan biasa saja tidak apa-apa, yang penting menggunakan sabun. Jangan cuma cuci tangan, nggak pakai sabun, tapi terus makan. Kan percuma nanti. Sudah, ada yang mau ditambahkan dari Kak Bella? Baik, saya izin menambahkan, jadi cuci tangan ini dilakukan setiap kita selesai memegang benda apapun, kemudian misalkan kita mau makan juga kita harus cuci tangan. Karena apa? Karena virus COVID-19 ini bisa menempel pada benda-benda yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, alangkah baiknya dianjurkan untuk untuk sering-sering melakukan cuci tangan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Nah, sudah jelas ya adik-adik, jadi kapan saja sih kita melakukan cuci tangan? Pertama, ketika akan makan, kemudian ketika setelah menyentuh benda-benda yang sering dipegang ya di rumah, seperti gagang pintu, kemudian remote TV, HP, dan lain sebagainya. Kemudian ketika akan menyentuh area wajah ya, seperti mata, kemudian mulut, karena itu merupakan salah satu penyebaran dari virus corona. Nah, kemudian nih Kak, ada pertanyaan lagi dari Hafiz. Izin bertanya, bagaimana sih caranya meyakinkan warga terkait gejala COVID? Kemungkinan warga menganggap batuk, flu, dan lain-lain merupakan penyakit yang dianggap biasa. Warga juga enggan untuk periksa ke puskesmas dikarenakan masalah ekonomi. Oleh karena itu, kita tidak mengetahui penyakit yang dideritanya apakah penyakit biasa atau gejala COVID.
bagaimana kakaknya bisa menanggulangi masalah tersebut ya. Wah, sangat kritis sekali ini Hafiz ya. Luar biasa. Monggo bisa ditanggapi oleh Kak Bella sama Kak Devita atau kakaknya yang lain mau membantu. Baik, di sini saya mencoba menjawab ya. Dari pertanyaannya di Hafiz ya. 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 Aku sebentar. Bagaimana caranya meyakinkan warga terkait gejala COVID? Kemungkinan warga menganggap batuk, flu, dan lain merupakan penyakit yang dianggap biasa. Warga juga enggan untuk periksa ke puskesmas dikarenakan masalah ekonomi, oleh karena itu tidak mengetahui penyakit yang dideritanya. Oke, pertanyaan sangat luar biasa sekali. Jadi gini, sebenarnya periksa ke puskesmas sekarang ini kan sudah gratis. Jadi menurut saya, warga atau masyarakat tidak perlu takut lagi untuk periksa ke puskesmas karena masalah ekonomi, karena di puskesmas itu gratis. Benar ya, teman-teman? Benar. Di puskesmas sekarang itu gratis. Jadi kiranya ada muncul gejala pilek atau batuk, bisa periksa ke puskesmas. Dan puskesmas juga tidak akan menjudge atau mendoktrin bahwa dia atau warga tersebut COVID. Kan tidak seperti itu, tidak langsung dia COVID, kan langsung tidak seperti itu kan. Jadi harus masih ada periksa-periksa lanjutan, tidak langsung dianggap COVID. Jadi tidak perlu takut untuk periksa ke puskesmas, agar kita juga tahu ini sakit karena COVID atau memang batuk pilek biasa. Nah, gimana Dek Hafiz? Mungkin bisa dipahami ya kalau Apakah misalkan bisa dipahami? jangan takut untuk periksa ke puskesmas ketika mengalami gejala-gejala COVID seperti batuk, pilek, dan lain sebagainya. Karena pengobatan sekarang di puskesmas itu biasanya gratis. Nanti adik coba tanyakan kepada orang tua, biasanya orang tuanya itu ikut asuransi kesehatan gitu ya. Yang penting intinya jangan takut untuk periksa. Semakin cepat kita periksa kan semakin cepat untuk diobati. Kemudian ini Kak ada pertanyaan lagi dari Farel. Wah, Farel ini sangat aktif sekali ya. Kalau saya cuma pakai sabun sama air, Kak, bedanya sama cuci tangan biasa apa ya, Kak? Kan sama-sama kena air sama sabun. Oke, kalau bedanya cuci tangan. Wah, sepertinya Kak Devita ceket ya. Bisa diganti dengan Kak Bella atau kakak yang lain ini. Kita tunggu Kak Bella dulu ya. Halo Kak Bella. Mungkin bisa dibantu sama Kak Umay atau Mas Faris, Mbak Jasmine, Mbak Devita Nanda yang ada di sini. Ya, silakan Mbak Umay. Iya, kalau terkait bedanya antara cuci tangan 6 langkah sama cuci tangan biasa tentunya sangat berbeda sekali. Yang pertama dari segi efektivitas membunuh kumannya, seperti itu. Kalau cuci tangan biasa kan kita biasanya membersihkannya itu nggak sampai detail ke bagian-bagian jarinya seperti itu. Kan biasanya kuman itu tersimpan berada di kayak sempitan-sempitan jari. Apa ya bahasanya kalau di bagian sempitan? Sela-sela. Iya, sela-sela seperti itu. Kan kalau cuci tangan 6 langkah itu tindakannya lebih detail seperti itu, sehingga dapat menjangkau kuman-kuman yang tersembunyi di sela-sela jari seperti itu. Mungkin dari Mas Faris atau kakak-kakak yang lain mau ada yang menambahkan? Sudah cukup, Kak. Sudah sangat jelas ya untuk Dek Farel. Kemudian beralih ke pertanyaan selanjutnya nih dari Kak dari Dek Afrina. Kok Kak sih? Kak, berapa kali minimal cuci tangan ya per harinya? Berapa kali ya, Kak? Kalau untuk izin menjawabnya ya, Kak, karena Kak Devita sama Kak Bella masih terkendala sinyal. Ya, silakan. Kalau untuk minimalnya, tidak ada minimal di dalam mencuci tangan. Pokoknya intinya itu setiap kali kita memegang sesuatu atau setelah melakukan aktivitas, itu dianjurkan untuk melakukan cuci tangan seperti itu. Oke. Dan izin menambahkan kalau bisa sesering mungkin.
sesering mungkin ya. Tadi sudah dijelaskan sama kakaknya yang awal-awal tadi, kapan saja sih waktu yang tepat untuk melakukan mencuci tangan. Nah, ini kayaknya udah cukup banyak pertanyaannya, sudah terwakilkan semua jawaban-jawabannya ya. Sebelum kita akhiri dari sesi pagi hari ini, kegiatan pagi hari ini, kakak ada tes lagi nih kayak tadi. Nah, tesnya kakak kirim di kolom chat ya. Adik-adik bisa isi kembali. Sambil mengisi, ada yang berani nggak ini buat menyampaikan kesimpulannya pada pagi hari ini? Ada yang berani nggak? Kalau misalkan nggak ada yang berani lewat ngomong, bisa lewat chat. Tapi paham semua ya, Dik, apa yang disampaikan ya? Suaranya kecil, Kanisa. Kecil sekali. Kecil. Apakah sudah terdengar? Iya, lumayan. Mas Faris ini suaranya ini deh kayaknya. Di rumahnya Mas Faris deh. Ada yang ngaji ya? Kak Nisa. Iya, Kak Devita ini ada kendala sinyal lagi. Jadi sambil ngisi, kalau misalkan ada yang berani menyampaikan kesimpulannya, nggak apa-apa ya, sekalian di kolom chat. Ya, izin memberikan pengumuman juga kalau besok kita akan melakukan Zoom lagi untuk pembentukan kader remaja tangguh COVID-19 di Desa Jelbuk. Ini lebih spesifik lagi kita ajarkan tentang bagaimana upaya-upaya pencegahan, kemudian tugas-tugas dari kader remaja yang tentunya hal ini akan memberikan dampak yang baik bagi remaja-remaja di Desa Jelbuk, khususnya di RW 1 gitu ya adik-adik. Besok mungkin sekitar jam sekolah ya masih Faris cepet ya? Iya. Jam 1 nggak apa-apa ya. Jam 1 siang ya. Oke. Ya. Tadi Kak Faris bilang kalau besok ada pembentukan kader ya adik-adik jam 11. Soalnya tadi sinyalnya Kak Faris sedikit nge-lag. Iya, sedikit putus-putus ya. Jadi mohon diingat buat adik-adik semuanya untuk berpartisipasi kembali dalam kegiatan kami besok, yaitu pembentukan kader remaja tangguh COVID gitu ya Kak. Nah harapannya nanti dari kegiatan itu adik-adik ini bisa menjadi penggerak buat teman-temannya dan sekaligus mengingatkan teman-temannya, kemudian orang sekitar ataupun orang tua untuk mematuhi protokol kesehatan supaya pandeminya cepat selesai ya Dik. Kan capek ya sekolah online terus. Kayak gini juga capek gak bisa bertemu langsung gitu ya. Ini udah selesai ya waktunya untuk pengisian link Google Form-nya. Diharapkan adik-adik juga terus semangat dan antusias untuk ikut kegiatan kami. Ada tanggapan? Iya Kak, dari Aisyah Putri. Terima kasih ya. Terima kasih kalau begitu buat adik-adik serta teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.